Episode 8. Malam yang tidak pernah benar-benar sepi. Malam ini, aku tidur di kamarku sendiri. Bukan karena aku ingin, tapi karena keadaan memaksaku begitu. Dari balik pintu kamar, suara Tante Sonya masih terdengar samar. Mengomel seperti biasa. Nada suaranya selalu sama setiap kali membicarakanku. Seolah kehadiranku adalah kesalahan yang tak pernah bisa ia maafkan selamanya. Anak itu jarang pulang. Siapa tahu keluyuran dan berbuat yang tidak-tidak. Aku sudah hafal kalimat itu. Sony, seperti biasa, ikut menimpali. Mengangguk, menambahkan cerita. Seolah ia menyaksikan sendiri semua kebohongan itu. Ayah, diam. Selalu diam. Kadang ia menatapku. Bertanya singkat di meja makan. Benar begitu, Kavin? Aku hanya menggeleng atau menjawab satu kata. Dan setelah itu, ayah tidak bertanya lagi. Seolah kebenaran tidak pernah benar-benar penting. Lampu kamarku sudah mati sejak lama. Tapi mataku tetap terbuka. Langit-langit kamar terasa asing. Sunyi, dingin. Tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang hilang. Aku memeluk bantal. Menatap jam yang terus berjalan pelan. Setiap detik terasa lebih panjang dari biasanya. Dadaku sesak. Bukan karena takut, tapi karena rindu yang belum sempat kuakui. Aku terbiasa tidur dengan perasaan aman, dengan suara napas seseorang di dekatku, dengan kehangatan yang selalu membuatku merasa tidak sendirian. Malam ini, semua itu tidak ada. Rasanya begitu hampa. Tapi aku harus bersikap lebih dewasa. Agak Kak Raca tidak melihatku sebagai adiknya, tapi melihatku sebagai pria dewasa yang bisa dia andalkan. Di rumah lain, di kamar yang lain, Raca juga terjaga. Ia duduk di tepi ranjang. Punggungnya bersandar pada dinding. Lampu belajar menyala redup, menerangi wajahnya yang terlihat lelah. Pikirannya tidak berhenti berputar sejak sore tadi. Sejak Kavin pergi dengan wajah murung itu, ia menghela napas panjang, menatap kosong ke arah pintu. 6 tahun, hampir 6 tahun mereka tumbuh bersama. Hari demi hari, kebiasaan demi kebiasaan. Ia selalu merasa bertanggung jawab, melindungi, menjaga, menguatkan, dan merawatnya. Itu tugas seorang kakak. Bukan, tapi kenapa? Kenapa dadanya terasa sesak saat membayangkan Kavin benar-benar pergi ke London? Raca menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ini salah. Gumamnya pelan, sangat salah. Ia mengingat kejadian tadi saat mereka terjatuh di kasur. Tatapan itu, hening yang terlalu lama, perasaan aneh yang membuatnya buru-buru menjauh. Ia memukul pelan kepalanya sendiri. Ingat, dia adikmu, namun pikirannya tidak mau patuh. Ada rasa takut yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Takut kehilangan, takut tidak bisa lagi melihat senyum itu setiap hari. Takut tidak tahu apakah Kavin baik-baik saja saat ia tidak ada di dekatnya. Dan lebih dari itu, ia takut pada perasaan yang mulai berani mengetuk hatinya. Raca bangkit, berjalan mondar-mandir di kamar. Setiap sudut mengingatkannya pada Kavin. Jaket yang sering dipinjam, buku yang tertinggal, bahkan gelasnya di meja belajar. Aku pasti sudah gila, bisiknya lirih. Di kamarku, aku membalikan tubuh, menatap jendela. Cahaya bulan masuk tipis, menerpa lantai. Tanpa sadar, air mataku jatuh satu persatu. Aku tidak tahu kapan perasaan ini berubah. Dulu, aku hanya merasa aman, merasa dilindungi, seperti saat mama masih ada. Sekarang, rasanya berbeda. Setiap kali Raca mendekat, jantungku berdebar. Setiap kali ia tersenyum, ada hangat yang menjalar pelan di dadaku. Dan setiap kali ia menjauh, dunia terasa lebih sunyi. Aku menarik selimut lebih erat. Kenapa rasanya sesakit ini? Bisikku. Aku tahu, ini tidak seharusnya terjadi. Tapi aku tak peduli. Perasaan tidak pernah mau mendengarkan logika. Perasaan ini tulus. Hanya dia yang aku inginkan. Satu-satunya. Aku menutup mata, berharap bisa tidur. Tapi bayangannya justru semakin jelas. Cara ia mengelus rambutku, nada suaranya saat memanggil namaku. Kehangatan yang selalu membuatku lupa pada dunia yang kejam di rumah ini. Malam terasa panjang, dan sunyi terasa semakin nyaring. Di dua rumah yang berbeda, dua hati yang sama-sama gelisah terjaga. Dalam diam, tak ada yang berani jujur. Tak ada yang berani melangkah, hanya perasaan yang tumbuh perlahan. Menunggu waktu, atau mungkin menunggu perpisahan. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, jarak bernama London mulai terasa lebih dekat dari sebelumnya. Bersambung.